Tinggi badan dan berat badan, dua angka yang tampak sederhana ini seringkali menjadi tolak ukur kondisi fisik kita sepanjang hidup. Tapi pernahkah kalian bertanya, apakah orang yang lebih tinggi pasti lebih berat? Atau apakah kedua angka ini hanya kebetulan yang kita asumsikan sebagai hal yang biasa? Pada presentasi kali ini, kami mencoba menjelaskan secara matematis menggunakan metode linear regression. Nah, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah hal yang akan kita bahas secara singkat. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Alfandi Khairil Hidayat dengan NIM 310123023822 dan teman saya Madu Brian dengan NIM 310123023799. Apa yang membuat kita menggunakan linear regression pada data ini? Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tinggi dan berat badan adalah ukuran fisik yang sering kita amati dan sering juga kita jumpai sebuah pola. Maka dari itu, kami tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang apakah tinggi badan ini berpengaruh terhadap berat badan. Pertanyaannya adalah, apakah tinggi badan memiliki pengaruh terhadap berat badan seseorang? Berapa persen pengaruh tinggi badan terhadap berat badannya? Apakah hasil dari regresi linearnya bisa digunakan untuk memprediksi? Nah, data yang kami gunakan itu berasal dari Kaggle. Nama datasetnya adalah Gender Classification Data yang memiliki 10.000 record dan 4 attribute. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum itu, apa itu linear regression? Kenapa juga kita harus menggunakan linear regression? Karena sebelumnya kita ingin memprediksi apakah berat badan bisa diprediksi menggunakan tinggi badan. Sebelum kita menggunakan itu, ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana linear regression itu dihitung. Ini adalah rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari A dan B, bisa kita lihat di rumus ini, N ini adalah total data yang digunakan, X dan Y itu adalah atributnya. Misalnya, X bisa jadi tinggi badan, X juga bisa jadi berat badan, tergantung apa yang akan kita prediksi. Di sini yang akan kita prediksi adalah Y. Y-nya adalah berat badan. Kita hanya perlu menambahkan X. Ada A plus BX. X-nya itu adalah tinggi badan. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Ini adalah perhitungan singkat dari Excel. Kenapa hanya ada ini? Jika kita masukkan semuanya, maka akan memenuhi PPT-nya. Jadi, langsung kita masuk ke dalam Excel-nya. Oke, kita akan lanjut ke dalam aplikasi Excel. Ini adalah Excel-nya. Sini terdapat A dan B yang ada di PPT tadi. Tapi ada juga rumus mencari korelasi dan koefisien. Itu akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Sini bagaimana kita mencari A dan B dan menghitung apakah Y bisa diprediksi. Yaitu adalah berat badan menggunakan variabel X, yaitu tinggi badan. Maka dari itu langsung kita coba rumusnya. Kita bisa lihat ada tabel bandul sini untuk memudahkan kita dalam menjalankan rumus ini. Yang pertama kita akan mencoba mencari A. Kita lihat rumusnya A sama dengan sigma Y dikurang B kali sigma X bagi N. Karena di sini kita tidak tahu nilai B-nya, maka kita akan hitung nilai B-nya terlebih dahulu. Nilai B di sini, cara mencarinya adalah N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y. Itu adalah nilai yang di bawah ini. Untuk N, itu adalah total data yang digunakan. Total datanya adalah 10. Dan untuk sigma XY, yaitu X kali Y. Sigma adalah total data dari 10 data yang kita gunakan ini. Dan hasilnya adalah ini. Kita kalikan dengan N. Terus dikurang dengan sigma X kali sigma Y.
sigma X-nya kita ambil dari nilai ini, total dari keseluruhan X, yaitu 10 data tadi, dan total dari 10 data Y, yaitu ini adalah sigma Y, dikalikan dan menghasilkan nilai 8318,46 dibagi N tadi 10 dikali sigma X kuadrat. Karena sini ada tabel bantu jadi mempermudah, yaitu ini dikurang dalam kurung sigma X dikuadratkan. Ini berbeda, langsung tidak menggunakan ini, tapi menggunakan sigma X yang biasa ini, tapi kita kuadratkan, kita kali dengan dirinya sendiri, dan menghasilkan nilai 11.403,7. Dua angka ini dari 8.000 ini kita bagi dengan 11.000 ini dan menghasilkan nilai B yaitu 0,729. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai B-nya, kita bisa menghitung nilai A-nya. Rumusnya tadi adalah sigma Y dikurang B kali sigma X dibagi N. Sigma Y-nya adalah ini 757 dikurang B-nya adalah 0,729 dikali sigma X. Sesuai syarat matematika, yaitu perkalian lebih didahulukan daripada penambahan dan pengurangan. Jadi B ini dikalikan dengan sigma X dan menghasilkan nilai minus 499,633 dibagi total datanya yaitu 10, menghasilkan nilai A yaitu minus 49,963. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan prediksi. Bisa kita langsung coba saja. Di sini ada nilai A ditambah B dikali nilai X. Kita menggunakan nilai X-nya adalah 180 dan kita langsung hitung dan menghasilkan nilai 81,257. Untuk akurasinya berupa korelasi dan koefisien bisa dihitung oleh teman saya. Itu saja yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Matthew Brian. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang regresi linear. Dan di sini saya akan melakukan pemodelan regresi linear pada aplikasi Orange. Dan saya akan membandingkannya perhitungan manual yang telah dilakukan oleh teman saya tadi dengan hasil dari regresi linear di Orange ini. Oke, yang pertama kita harus menambahkan widget file untuk membaca file yang akan digunakan. Dan di sini saya sudah menyiapkan filenya untuk data perhitungan manual. Ini adalah data yang akan dipakai. Data ini sama dengan data yang sudah dijelaskan oleh teman saya dengan perhitungan manual yang tadi. Ya, langsung saja. Yang pertama itu memasukkan filenya ke dalam aplikasi ini. Ini adalah file yang akan digunakan. Setelah ditambahkan, kita harus menambahkan widget linear regression dan dicari di sebelah sini. Linear regression. Yang ini. Cuman kebetulan saya sudah menambahkan file-file yang akan dipakai supaya mempermudah penjelasan. Pertama, hubungkan file dengan linear regression, lalu tambahkan data table untuk melihat nilai dari konstanta dan koefisiensi regresinya. Dan setelah disambungkan, maka di sini akan terlihat hasil dari konstanta atau intercept, yaitu dengan nilai minus 50,04414, dan ini adalah koefisiensi regresinya dengan nilai 0,729453. Dan di sini saya akan langsung membandingkan dengan hasil perhitungan manual yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan di sini kita lihat untuk A-nya ada min 49,963 dan B-nya adalah 0,729. Dan
hasil dari aplikasi Orange ini, intercept atau A-nya adalah min 50,0414 dan B-nya adalah 0,729. Di sini ada perbedaan nilai pada intercept atau konstantanya, dikarenakan pada perhitungan manualnya kami menggunakan 3 digit angka di belakang koma. Di sini saya akan memperlihatkan langsung. Pada bagian B ini, jika diganti roundnya itu menjadi pembulatannya 10 digit, maka hasilnya akan sama dengan aplikasi Orange, yaitu 0 min 50,041. Dan di sini juga sama min 0,50041. Dan jika pembulatannya diubah menjadi 3, jadi hanya menjadi min 0,49. Sama dengan yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengolahan data dengan memasukkan file yang 10.000 tadi yang dari dataset yang sudah kami dapatkan ke dalam perhitungan linear regression yang ada di aplikasi Orange ini. Tetapi sebelum memasukkan data, perlu dilakukan beberapa hal seperti processing data atau pembersihan data. Dan hal-hal yang dilakukan adalah yang pertama, penanganan data kosong atau missing value. Kami mengecek apakah dataset yang telah kami dapatkan itu ada data kosong atau tidak. Dan kami sudah menceknya dan tidak ditemukan ada data kosong. Yang kedua adalah penghapusan kolom yang tidak relevan. Kami menghapus kolom dari data set yang ada itu yaitu umur dan gender karena tidak diperlukan, karena fokus regresi linear kami adalah untuk mencari tahu pengaruh tinggi badan terhadap berat badan. Jadi yang diperlukan hanya tinggi badan dan kolom berat badan. Oke, yang ketiga adalah pembulatan angka desimal, yaitu dikarenakan angka desimal yang ada pada dataset awal tadi ada lebih dari 10 angka digit di belakang koma, kami bulatkan menjadi 3 digit di belakang koma untuk memudahkan perhitungan manualnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memasukkan 10.000 data tadi yang sudah dibersihkan ke dalam Orange ini. Sebagai bukti untuk data awal dan sesudah, ini adalah data awal yang kami dapatkan. Ini adalah data yang sebelum diolah dan ini adalah data yang sesudah diolah. Dan data ini yang akan dimasukkan ke dalam Orange. Oke, setelah dimasukkan, kita lihat pada bagian data table, konstantanya akan menunjukkan nilai min 3,9847 dan B-nya atau koefisiensi regresinya ada 0,45929. Oke. Jadi yang artinya setiap kenaikan tinggi badan sebesar 1 cm, maka berat badan seseorang diprediksi akan meningkat rata-rata sebesar 0,459 kg. Dan sebelum dataset ini sebelum rumus regresi linear ini bisa dipakai untuk memprediksi, kita perlu melakukan evaluasi pada regresinya. Yang evaluasi yang dilakukan adalah menghitung korelasinya, lalu evaluasi koefisiensi determinasi, dan yang ketiga adalah uji signifikansi model dengan F. Oke, mulai yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual evaluasi. Di rumus yang digunakan adalah N sigma R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dalam kurung N sigma X kuadrat dikurang
sigma X pangkat 2 ditutup kurung dan buka kurung lagi, yaitu dikali buka kurung N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Yang dimana R adalah efisiensi korelasi, N adalah jumlah data, X adalah variabel bebas, Y adalah variabel terikat, sigma XY adalah jumlah hasil kali antara variabel X dan Y, dan sigma X adalah jumlah total variabel X, dan sigma Y adalah jumlah total nilai variabel Y, dan sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat dari nilai variabel X, dan sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat dari variabel X. Oke, ini untuk perhitungan manualnya. Untuk data tabel bantunya di sini sudah kami buat. Ini yang 10.000 data itu. Ini adalah tabel bantunya, dan kita hanya memerlukan bagian total paling bawah saja. Ini adalah pada data 10.000. Ini adalah nilai sigma X, nilai sigma Y, nilai sigma X kuadrat, nilai sigma Y kuadrat, dan nilai sigma XY. Setelah itu, angka-angka yang 5 angka ini dimasukkan ke dalam rumus yang tadi. Lalu dilakukan perhitungan, dan N-nya adalah 10.000 karena datanya adalah 10.000. Dan didapatkan adalah hasilnya R sama dengan 0,555. Karena R sama dengan 0,555, artinya tinggi badan dan berat badan memiliki hubungan positif sedang. Jika tinggi badan naik, maka berat badan selalu akan naik. Dan R ini bernilai positif. Selanjutnya adalah menghitung koefisiensi determinasi. Rumus yang dipakai adalah R2 sama dengan R kuadrat sama dengan R dikali R, yang dimana R kuadrat itu adalah koefisiensi determinasi dan R adalah koefisiensi korelasi. Pada saat dimasukkan ke rumus, R kuadrat sama dengan 0,555 dikali 0,555. Dan didapatkan adalah hasilnya R kuadrat sama dengan 0,308025 atau 0,308, atau bisa dipersenkan menjadi 30,8%. Karena R2 sama dengan 0,308 atau 30,8%, artinya sebanyak 30,8% berat badan dipengaruhi tinggi badan, dan 69,2%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, untuk uji signifikasi model, rumus yang digunakan adalah F sama dengan R kuadrat per K dibagi 1 dikurang R kuadrat dibagi N min K min 1, yang dimana F adalah nilai F hitung, R kuadrat adalah koefisiensi determinasi, N adalah jumlah data, dan K adalah jumlah variabel bebas. Setelah dilakukan perhitungan, yang dimana R kuadrat adalah 0,308 dibagi K. K adalah jumlah variabel bebas, karena ini adalah regresi linear sederhana, maka jumlah variabel bebasnya adalah 1. Lalu dibagi 1 dikurang 0,308 dibagi 10.000 data, yaitu N, dikurang K-nya yaitu 1, dan dikurang 1, dan dapat hasil akhirnya F adalah 4.449,977 sekian. Dan saat dibandingkan nilai F hitung dengan F table, nilai F hitungnya adalah 4.449,977 sekian, dan F table adalah 3,84. F table ini didapatkan dari internet, karena pada file F table di LMS tidak ada karena angkanya terlalu besar. Oke, untuk perbandingan F table dan F hitung, di sini terlihat F table lebih kecil dari F hitung. Jadi karena F hitungnya lebih besar dari F table, maka model regresinya signifikan secara statistik. Artinya tinggi badan benar-benar mempengaruhi berat badan. Oke, untuk membuktikan rumus ini juga, saya akan mempraktekannya di Orange. Ini data yang tadi.
Untuk melihat korelasinya bisa menambahkan scatter plot. Di sini akan terlihat eh, eh, sebaran datanya. Di sini terlihat ada dua kelompok, dan karena ini regresi linear, kita fokus hanya ke garisnya ini saja. Ada garis regresinya mengarah ke atas dengan nilai R sama dengan 0,55. Dan nilai ini sama dengan perhitungan manual yang tadi, yang dimana R adalah 0,55. Dan selanjutnya untuk correlation-nya sama. Di sini adalah 0,555. Dan untuk test and score-nya, untuk melihat R2-nya, regresi linear disambung dan filenya harus disambung juga ke test and score. Maka akan terlihat di sini R2 atau R kuadrat sama dengan 0,308, dan ini sesuai dengan perhitungan manual yang telah dilakukan. Untuk uji signifikansinya ini tidak ada di aplikasi ini, atau harus menambahkan dengan cara tertentu. Jadi kami fokus pada perhitungan manualnya saja. Dan untuk kesimpulannya, tinggi badan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap berat badan seseorang. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik atau uji F, yang dimana nilai F dihitung lebih besar dari F tabel, serta nilai korelasi R yang bernilai positif. Artinya jika tinggi badan naik, maka berat badan juga naik. Persentase pengaruh tinggi badan terhadap berat badan adalah sebesar 30,8%. Nilai ini diambil dari koefisiensi determinasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa variasi tinggi badan menjelaskan 30,8% variasi berat badan, dan 69,2% dipengaruhi oleh variasi lain. Dan kesimpulan ketiga, model regresi ini tidak bisa digunakan untuk melakukan prediksi secara akurat karena nilai R kuadratnya yang rendah, yaitu hanya 30,8%, dan kita tidak tahu 62%-nya dipengaruhi oleh apa. Dan jika ingin melakukan prediksi yang akurat, maka yang digunakan adalah model regresi linear berganda dengan menambahkan variabel lain selain berat badan dan tinggi badan, karena sudah dijelaskan pada hasil dari determinasi ada ditemukan 69,2% dipengaruhi oleh variasi lain. Oke, jadi intinya model regresi linear sederhana yang kami buat tidak bisa untuk melakukan prediksi karena nilai R-nya yang rendah. Oke, jadi segitu saja penjelasan tentang regresi linear dari kami, dan ini adalah hasilnya. Dan segitu saja dari kami. Sekian, terima kasih.